lubang-lubang itu dijadikan tempat bersarangnya syaitan, jin. Sehingga ketika kita kencing di situ, ya marahlah jin dikencingi. Ibu aja dikencingi marah, jin juga sama lah marah. Hewan juga sama, dia bisa membahayakan kita kan, gitu, bisa melawan. Apalagi ular kan. Gitu. Jadi itu juga salah satu adab, tidak boleh kencing diarahkan ke lubang-lubang dan yang semacamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis berikutnya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya baru kita jabarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa li muslimin la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junub. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, yang tidak berjalan, kemudian dia mandi dari air tersebut. Dalam riwayat Muslim, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang sementara dia dalam kondisi junub. Hadis ini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menerangkan tentang adab ataupun etika orang buang hajat. Baik, sebelum saya jelaskan hadis ini, kita harus tahu dulu tentang adab-adab buang hajat itu apa. Kan ini salah satunya. Yang pertama, adamu istiqbali qiblatis salati indal bauli wal ghaib. Tidak boleh seseorang itu ketika buang hajat dia arahkan ke kiblat salat, baik ketika kencing ataupun berak. Jadi tidak boleh seseorang menghadap kiblat. Makanya walaupun ada khilaf di antara ulama tentang hadis larangan menghadap kiblat ini, maksudnya adalah apakah di luar daripada kamar mandi atau juga termasuk juga di kamar mandi. Memang terjadi khilaf ulama. Walaupun ada yang membolehkan kalau di dalam ruangan kamar mandi maka tidak mengapa. Tapi larangan ini lebih kepada kalau kita buang hajat di luar rumah, di tempat terbuka maksudnya. Tapi meski demikian, kalau seandainya ibu membangun rumah, maka sebaiknya ketika membangun kamar mandi itu, khususnya ketika membangun toiletnya, maka perhatikan arahnya. Kalau bisa jangan menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Ini yang pertama. Yang kedua, alla yamussa dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya sementara dia dalam posisi buang hajat. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian kencing,
maka jangan memegang dengan tangan kanannya kemaluannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, alla yuzilan najasata biyamini. Begitu juga ketika cebok, menghilangkan najis setelah buang hajat besar. Maka ini pun dilarang, tidak boleh. Karena Hafsah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminahu li aqlihi wa syurbihi wa wudu'ihi wa thiyabihi wa akhdihi wa ata'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan tangan kanan itu untuk makan, untuk minum, untuk wudu, saat berpakaian, saat memberi, saat mengambil. Wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik. Baru kemudian menggunakan tangan selain yang kanan, maksudnya kiri, untuk selain itu, termasuk juga untuk buang hajat, membersihkan najis saat selesai buang hajat. Jadi tangan kanan itu hanya memegang keran ataupun semacam cidukan gitu ya, tapi yang membersihkan itu tangan kirinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, dan disunahkan an yaqdiya hajatahu jalisan. Kalau seseorang hendak buang hajat, baik kencing ataupun buang hajat besar, sebaiknya duduk. Sebaiknya duduk. Kenapa demikian? Karena itu lebih astar. Pertama, lebih tertutup, aurat kita lebih tertutup. Wa aman min irtidadi rasyasatil bauli alaihi, dan lebih aman supaya percikan kencingnya itu tidak mengenai badan kita ataupun pakaian kita, walaupun sebenarnya kencing berdiri itu dibolehkan, tidak ada masalah. Karena walaupun ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila ada orang yang mengatakan Rasul pernah kencing berdiri, maka jangan dibenarkan. Man qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu. Kata Aisyah, barang siapa yang berbicara bahwa Rasul pernah kencing berdiri, jangan dibenarkan. Tapi di sisi lain ada sahabat namanya Hudzaifah ibn Yaman, itu pernah melihat Rasul kencing menghadap tong sampah. Sehingga para ulama, karena dua-duanya kan sahih masalahnya, mana yang betul ucapan Aisyah atau apa yang dilihat Hudzaifah, maka kemudian diambil tengah-tengahnya. Ya, Aisyah itu mengatakan seperti itu sepengetahuan dia, karena dia di rumahnya. Hudzaifah juga bicara seperti itu juga sesuai pengetahuan dia di luar rumah. Sehingga jam'u baina adillataini aula min tarki ahadihima. Para ulama hadis membuat kaidah menggabungkan dua riwayat itu lebih baik dibandingkan membuang salah satunya. Dengan cara apa? Kalau dengan cara kencing berdiri itu lebih bisa membersihkan dari najis, kencing berdiri. Tapi kalau dengan cara duduk itu lebih bisa membersihkan dari najis, maka sebaiknya duduk. Maka dari sini dilihat kondisi itu maksudnya. Kapan berdiri, kapan duduk gitu kan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, an yastatira an a'yunin nas inda qada'il hajah. Hendaklah berusaha menghalangi dari pandangan manusia saat melaksanakan hajatnya. Sebisa mungkin lebih sembunyi, lebih baik lagi. Apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu kan Bu Ibu, dalam perjalanan tiba-tiba kebelet gitu ya, sementara tidak ada kamar mandi umum, kemudian hanya ada sungai ya sepanjang jalan itu ya, maka sebaiknya cari tempat yang betul-betul orang tidak bisa melihat kita. Masalahnya takut Ustaz, nanti pula di semak-semak ada ular pula nanti. Ya sebisa mungkin intinya jangan sampai ada orang melihat kan, intinya seperti itu. Entah dihalangi dengan kain, dengan apa, terserahlah, yang jelas jangan sampai kemudian ketika kita buang hajat manusia memandang kita. Kemudian yang nomor 6, alla yakshifal aurata illa ba'da an yadnuwa minal ardi. Tidak boleh seseorang langsung membuka auratnya kecuali memang setelah di tempat dia hendak buang hajat. Jangan dari jauh sudah dilepas celananya gitu, padahal tempat buang hajatnya masih jauh gitu. Maksudnya kalau buka celana, maka ya ketika di tempat kita buang hajat di situ. Kalau di kamar mandi ya setelah masuk kamar mandi. Kemudian yang nomor 7, ini juga yang sangat penting sekali. Kalau memang posisinya di kamar mandi, Bu, dalam rumah gitu kan, ada WC, ada kamar mandi, ataupun kamar mandi masjid atau kamar mandi umum di terminal, bandara dan yang semacamnya,
Maka ada adab-adab juga yang harus dipahami. Ya, adab ini secara umum. Pertama, bicara soal doa, ini penting. Doa. Dan doa ini tidak hanya berlaku ketika masuk ke kamar mandi saja. Walaupun tidak ada kamar mandinya, anggaplah di hutan atau di padang pasir, tetap juga doa ini harus dibaca. Cuman bedanya kalau masuk kamar mandi doanya itu dibaca ketika di pintu kamar mandi kan itu. Tapi ketika kita tidak posisinya di menghadap kamar mandi, di pelataran umum ataupun seperti hutan atau padang pasir, maka saat membuka celana itu, saat hendak buang hajat, disitulah kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian setelah selesai semuanya keluar, maka di situ juga ada doa yang diajarkan, ghufranaka. Ada hadis memang yang ma'ruf gitu ya, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama sehingga cukup kita mengucapkan ghufranaka. Selesai ya. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, al-i'tina bi izalatin najasati ba'dal faragi min qada'il hajah. Berusaha untuk membuang najis. Ya, kalau ibaratnya kita di toilet kan enak tuh kalau tinggal disiram gitu ya kan. Jangan sampai tersisa najis kita di situ atau bekas kencing kita di situ. Ya, kalau memang di tempat-tempat umum, umpamanya di hutan atau di padang pasir atau di apa ya, hendaklah ditimbun pakai tanah gitu supaya jangan sampai baunya itu kemana-mana sehingga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ini juga salah satu adab ya. Kemudian yang nomor 9, ayyakuna ghaslun najasati aw mashuha thalatha marratin aw witran ba'da thalathi. Ketika seseorang cebok baik dengan air ataupun dengan batu istijmar, maka disunnahkan menggunakan 3 gayungan. Ataupun kalau mau lebih, mungkin kurang bersih, maka boleh lebih daripada 3 selama jumlahnya masih ganjil. Gak apa-apa ya. Tapi sekali lagi ini sunnah saja. Kalaupun genap ya tidak masalah, cuma sunnahnya diganjilkan. Kemudian yang nomor 10, alla yasta'milal azm wala rawth fil istijmar. Khusus untuk istijmar ketika tidak ada air dan kita menggunakan batu, maka tidak boleh seseorang itu menggunakan kotoran binatang kering ataupun tulang-tulang binatang yang berserak gitu ya, kita ambil kemudian kita gunakan untuk istijmar, tidak boleh. Jadi betul-betul harus batu. Harus batu karena Nabi SAW pernah merintahkan para sahabat untuk mengambil batu. Rupanya sahabat ini dapat batu dan tulang. Kemudian Rasul membuang tulang dan mengatakan bahwa ini adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Kemudian yang nomor 11, alla yabula fi tariqin nas wala fi dhilli yastadillu bihin nas wala fil mawarid. Tidak boleh seseorang itu kencing sembarang, seperti mamanya kencing di jalan yang biasa dilalui manusia atau di tempat yang dijadikan naungan manusia di bawah pohon umpamanya, ataupun di tempat-tempat sumber air yang airnya ini mengalir dan dimanfaatkan manusia. Jadi tidak boleh 3 tempat ini seseorang kencing ataupun apalagi buang hajat, kencing aja tak boleh. Di jalan yang suka dilalui manusia, 1. Yang kedua, di tempat yang biasa manusia bernaung di situ, tempat istirahat. Dan yang ketiga, di tempat-tempat yang di situ merupakan sumber air yang airnya mengalir dan dimanfaatkan manusia. Karena ada hadis Nabi SAW, ittaqul la'anin, jauhi tempat-tempat laknat. Qalu, para sahabat mengatakan, wa man la'anin wa man la'inani. Apa yang Anda maksud tempat-tempat yang dilaknat itu Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihi. Orang yang buang hajat baik kencing ataupun berak di jalan yang biasa dilalui manusia atau di tempat yang biasa menaungi manusia, di bawah pohon atau apa ya. Dan juga hadis Nabi mengatakan al-baraz fil mawarid, tidak boleh kencing fil mawarid, di tempat-tempat sumber air. Nah, ini juga yang nomor 11 ya. Kemudian yang nomor 12, alla yusallim ala man yaqdi hajatahu wa la yarudda salam wa huwa fi makani qada'il hajah
Tidak boleh mengucapkan salam kalau kita tahu dia ada di kamar mandi. Tidak boleh kita yang tahu orang ini sedang di kamar mandi, kita mengucapkan salam juga kepada dia. Dan tidak boleh orang yang di dalam kamar mandi menjawab salam. Karena Nabi SAW melarang, tidak boleh. Sebutkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang laki-laki lewat kepada Nabi SAW sementara dia sedang kencing. Tiba-tiba dia mengucapkan salam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitani ala mithli hadhihi al-halati fala tusallimu alayya fa innaka in fa'alta dzalik lam arudda 'alaika." Kata Rasul, kalau engkau melihat aku sedang seperti ini, maksudnya sedang kencing, jangan kau ucapkan salam, karena aku tidak akan menjawab salammu, kata Rasul. Berarti di sini kita yang tahu dia sedang di kamar mandi tidak boleh mengucapkan salam, dan posisi kita yang dalam kamar mandi pun tidak boleh menjawab salam. Itu diantara adabnya. Ini yang nomor 12. Yang nomor 13, adamu italatil maqsi bi makani qada'il hajat. Jangan lama-lama Bu kalau di kamar mandi. Jadi kita masuk ke kamar mandi itu hanya sesuai dengan hajat kita. Kencing, setelah kencing sudah keluar. Buang hajat besar, setelah selesai cepat keluar. Ngapain lama-lama di kamar mandi? Ya, kenapa demikian? Karena umumnya kamar mandi itu kan tempat najis. Kamar mandi kan tempat najis, tempat kotoran. Khawatirkan mungkin kotoran dan najisnya itu mengenai pakaian kita. Yang kedua, yang namanya kamar mandi itu tempat hadirnya setan di situ. Makanya masuknya saja kita disuruh berdoa berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Kemudian juga yang ketiga, dengan melama-lamakan di kamar mandi itu sama saja melamakan membuka aurat kita di situ. Kalau ada orang yang bertanya, loh kan di kamar mandi kita sendirian di situ. Ya memang sendirian, tapi Allah kan melihat kita. Sehingga ada hadis dari Muawiyah ibn Haidah. Dia mengatakan, Rasul, aurat kita ini kapan kita harus menjaganya? Maka Nabi SAW mengatakan, ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminak. Jaga auratmu kecuali kepada istrimu dan juga hamba sahayamu. Kemudian orang ini mengatakan, Rasul, bagaimana di depan sesama laki-laki? Saya kan laki-laki, dia laki-laki. Maka Rasul mengatakan, kalau kau bisa, jangan kau perlihatkan auratmu walaupun kepada sesama laki-laki. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya aku membuka auratku tidak ada satupun yang melihatku? Seperti di kamar mandi kan nggak ada yang melihatnya. Maka Rasul mengatakan, fallahu ahaqqu an yustahya minhu. Tetap Allah lebih berhak untuk dimalui dibandingkan yang lainnya. Jadi dengan lamanya kita di kamar mandi kan sama saja dengan lama membuka aurat namanya. Makanya tidak boleh lama-lama. Lah celakanya hari ini justru kadang-kadang toilet itu diindah-indahin, dicantik-cantikin, lebih indah dibandingkan ruang tamu. Coba dilebarin, dicantikin gitu ya, dikasih interior yang luar biasa. Kalau bisa duduk di situ sejam ya sejam lah kan itu. Apalagi sekarang zaman handphone, kencing aja pegang handphone, buang hajat pegang handphone kan itu. Jadi buang hajatnya selesai, filmnya belum selesai itu. Akhirnya diselesaikan di kamar mandi kan masalah. Ya. Jadi ini adab di kamar mandi itu adamu italatil maqsi bimakani qada'il hajat. Tidak boleh lama-lama di tempat yang di situ tempat buang hajat. Ini yang ke-13. Yang ke-14. Ya. Adamu idkhali ma fihi zikrullah. Tidak boleh memasukkan sesuatu yang dalam sesuatu itu ada zikir Allah. Seperti tulisan bismillah, tulisan asma Allah. Ya, pokoknya ada nama-nama Allah di situ, jangan dibawa masuk kamar mandi. Tidak boleh. Dan itu difatwakan oleh para ulama. Dhahaba jumhurul fuqaha'i ila karahiyati dukhulil khala bi syai'in fihi dzikrullah. Jumhur ahli fikih memakruhkan seseorang itu masuk ke kamar mandi membawa sesuatu yang ada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, illa li hajatin, kecuali karena ada hajat, kebutuhan. Seperti mamanya uang. Dalam uang itu mungkin ada tulisan bismillah umpamanya kan. Alhamdulillah uang kita tidak ada tulisan itu ya. Mungkin di uang tempat lain itu. Tetapi sebagian ulama kecuali kalau disembunyikan. Disembunyikan artinya umpamanya kita bawa surat undangan. Dalam surat undangan itu ada bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum umpamanya kan. Nah, kita harus masuk kamar mandi pula. Ini di di tempat umum. Kalau kita letak takutnya hilang, maka kita boleh kita lipat, kita masukkan kantong, kemudian kita masuk.
Maka dibolehkan, dan itu fatwa daripada Syekh Utsaimin, selama tidak ditampakkan boleh. Contoh umpamanya di handphone. Di handphone ini kan ada aplikasi Quran. Ya, selama tidak dibuka, kita buka aplikasi lain yang selain ada zikir kepada Allah, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ada zikir kepada Allah atau ada suara-suara seperti suara Quran, suara zikir, suara-suara yang kemudian di situ ada zikrullah, ada zikir kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak boleh. Makruh hukumnya tidak boleh membawa sesuatu yang ada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-15. 14 ya. Kemudian yang ke-15, adamul kalami asna qada'il hajati li ghairi darurah. Tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara saat melaksanakan hajat. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' dengan tegas mengatakan, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, karahiyatul kalami ala qada'il hajati muttafaqun alaihi. Makruhnya bicara saat buang hajat itu disepakati dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i disepakati tidak boleh makruh, kecuali karena ada hajat. Karena ada hajat, namanya kerannya gak nyala, ya kan? Sementara cetekannya di luar. Ya, terpaksa kita ngomong sama orang yang di luar, tolonglah itu nyalakan, saya tidak bisa cebok mamanya kan, terpaksalah bicara kan, atau karena sebuah hajat ya, ibu lagi enak-enak buang hajat di situ, tahu-tahu datang kecoa, ibu pula takut sama kecoa, salah, kemudian ibu jerit-jerit di situ kan, minta tolong ya, minta tolong kepada yang ada mahramnya di situ, yang boleh melihat aurat, seperti sama suami. Kalau dia masuk kamar mandi kan gak ada masalah kalau sama suami, tapi kalau yang lainnya jangan kan itu. Ini juga di antara adabnya yang ke-15. Yang ke-16, adamu istiqbalir bil bauli. Jadi kalau ibu ini buang hajat di tempat umum, tempat bukan dalam rumah, bukan dalam kamar mandi kan, maka hindari arah angin. Jangan kencing ke arah angin. Nah, itu berbalik nanti ke badan kita nantinya kan, najisnya itu. Maka perhatikan arah angin itu kemana, jangan sampai menghadap arah angin. Termasuk juga yang ke-17, adamul bauli fi syakki wal hujri wa nahwi dzalik. Tidak boleh kencing menghadap lubang-lubang. Ya, menghadap lubang-lubang yang ada di luar rumah, umpamanya di kebun, di hutan, di padang pasir ada lubang gitu ya. Kita arahkan pula kencing itu di lubang itu. Kenapa demikian? Ada dua kemungkinan. Pertama, lubang itu adalah tempat bersarangnya hewan-hewan yang membahayakan, ular, kalajengking dan yang semacamnya. Ataupun lubang-lubang itu dijadikan tempat bersarangnya syaitan, jin. Sehingga ketika kita kencing di situ, yang marahlah jin dikencingi, ibu aja dikencingi marah, jin juga sama lah marah. Hewan juga sama, dia bisa membahayakan kita kan, itu bisa melawan, apalagi ular kan itu. Jadi itu juga salah satu adab, tidak boleh kencing diarahkan ke lubang-lubang dan yang semacamnya. Ini yang ke-17. Kemudian yang ke-18, kalau memang sifatnya di kamar mandi, maka taqdimul qadamil yusra, masuk saja kamar mandi kaki kiri yang melangkah, baru keluarnya kaki kanan yang melangkah. Kemudian yang ke-18, di antara adabnya juga adalah seseorang itu al-i'tina bi izalatin najasati ba'da faraghi minal qada'il hajah. Punya perhatian ya terhadap badan dia. Takutnya ada kencing yang keciprat, ada berak yang menempel di badan, ada berak yang menempel di pakaian. Pokoknya sebelum keluar dari kamar mandi pastikan bahwa kita tidak membawa najis. Ya. Dan kalau memang ada terciprati itulah istilahnya dengan najis, maka segera dibersihkan. Karena takutnya kita lupa kemudian pakaian itu pula dipakai sholat, ya, kita tidak tahu kan gitu ya. Maka ini juga diantara adab buang hajat. Lah yang terakhir, inilah yang kita akan bahas tentang hadis Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu, wa fi riwayah la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Tidak boleh salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir alias tenggelam. Kemudian mandi pula dari situ. Masalahnya Bu, kadang-kadang ada perumahan-perumahan itu yang di situ disediakan kolam renang. Ya namanya kolam renang, ya memang kan kalau kolam renangnya bagus, umpamanya ada
air yang mengalir, ada yang masuk, ada yang keluar, kan bagus. Tapi kan rata-rata kolam renang itu walaupun ada yang keluar, itu juga yang masuk, diputar-putar aja airnya di situ kan, Bu. Ya, bukan air baru masalahnya, dikeluarkan dimasukkan lagi, dikeluarkan dimasukkan lagi. Bukan ini keluar ke sana air baru masuk, dah gitu. Kalau ini keluar ini masuk, itu bukan tenggenang artinya. Air itu berjalan gitu. Air tenggenang itu air itu saja. Dia nggak ada air baru, itu namanya air tenggenang tuh. Walaupun nampak muter tapi itu juga airnya. Lah masalahnya adalah ketika mamanya kita ini berenang di kolam renang, tiba-tiba ada yang kencing di situ, atau kita pula ingin kencing di situ. Tapi sekarang kan ada obatnya itu, kalau kencing situ nampak tuh sekarang ya. Anggaplah tidak nampak lah, ibu kebelet kencing gitu kan, adalah kencing di celana, ya, akhirnya di situ. Lah apakah berlaku kepada kolam renang hadis ini? Ataukah tidak berlaku? Karena sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa larangan tidak boleh kencing di air tenggenang kemudian mandi di situ. Ini maksudnya kepada air yang debit airnya itu kurang dari 2 kula. Kalau di atas 2 kula tidak ada masalah. Ya, karena kalaupun kencing kita di situ tidak akan merubah warna, rasa dan bau. Seperti kolam renang, kita kencing di situ yang tidak pengaruh karena banyak airnya, sehingga nggak pengaruh. Kecuali kencingnya ibu sebanyak air di kolam itu kan nggak mungkin juga kan itu ya. Artinya kalau kita kencing walaupun 2-3 orang di kolam itu tidak ada masalah, tidak ada berubah warna, rasa atau baunya. Lah ketika tidak berubah warna, rasa dan baunya, artinya kan tidak ada masalah dengan air itu. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa larangan hadis ini artinya air yang kurang dari 2 kula. Adapun air yang lebih dari 2 kula maka tidak ada masalah. Ya, ini satu pendapat. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak. Hadis ini kan tidak ada cerita kula atau 2 kula atau 3 kula atau 4 kula, tidak ada. Rasul umum hadis ini mengatakan tidak boleh kencing di air yang tenggenang. Tanpa menyebutkan 2 kula, 3 kula, 4 kula, tidak. Seberapapun air itu dalam kolam, kalau kita kencing dalam kolam itu tetap masuk dalam larangan di sini. Maka untuk keluar dari khilaf ya sebaiknya kalau ibu di kolam renang ya kalau mau kencing ke kamar mandi aja lah, kencing di kamar mandi. Itu kalau ingin keluar dari perselisihan ulama gitu maksudnya ya, biar tidak masuk kepada pendapat yang menjadikan hadis ini secara umum. Karena kalimat la yabulan, nah ini kan larangan. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing. Lah ulama mengatakan bahwa larangan di sini adalah lit tahrim. Jadi larangan di sini lit tahrim artinya haram hukumnya. Jadi jangan main-main, haram hukumnya. Ya, contoh mamanya ibu di kamar mandi ada bak-bakan yang mungkin untuk berendam di situ. Itu kan sedikit airnya di situ kan. Ya. Jadi kalau mamanya di situ ibu berendam di bak-bakan di situ dalam kamar mandi hotel atau di rumah ibu punya sendiri, ya maka sebaiknya kalau kencing ibu dalam kondisi ngerendam tubuh di situ ya keluar. Jangan pula kencing di situ ibu ngerendam di situ, namanya ibu ngerendam dengan air kencing itu namanya. Ya, jadi tidak boleh karena itu akan membahayakan diri kita juga itu dari segi kesehatan dan kebersihan. Makanya di sini kata para ulama, an-nahyu anil bauli fil ma'il ladzi la yajri. Di sini ada larangan tidak boleh kencing di air yang tidak tergenang, ya. Kemudian juga wa tahrimuhu, dan Rasul mengharamkannya. Lah kalau kencing saja dilarang, ya lebih dari kencing tentu lebih dilarang. Buang hajat besar lebih dilarang lagi. Ya tidak boleh. Ya. Berarti kesimpulan dari hadis ini kalau air itu mengalir berarti boleh. Kalau air itu tidak mengalir berarti tidak boleh. Karena sekali lagi dikhawatirkan kemudian kita kencing di air yang tidak tergenang itu, akhirnya kita mandi di situ, pula kencing kita menempel di badan kita. Ya, wallahu alam. Tetapi kalau seandainya airnya banyak sekali, saya kira tidak ada masalah. Kalau di kolam renang, apalagi di sungai, apalagi di laut, ya kan, ya itu tidak ada larangan. Ibu kencing mau 1 batam di laut pun nggak akan merubah air lautan. Tidak ada masalah kan itu ya. Nah, ini juga diantara adab-adab yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Ya, Bu, sampai di sini cukup hadis satu ini saja. Baik, sebelum saya tutup, silakan lanjut bertanya. Ada? Belum ada, kita tutup. Ya. Mengenai sholat, kalau
misalnya posisi sakit tidak mampu berdiri, itu untuk posisi duduknya bebas atau kita bisa itu satunya itu mengenai jamaknya apa? Misalnya mau apa? Ketika maghrib misalnya, sementara perjalanan itu akan sampai besok pagi setengah 8. Nah untuk sholat isya itu boleh nggak dilakukan waktu untuk jam itu dan sholat subuh itu gimana? Iya. Ya, alhamdulillah. Di antara rukhsah yang Allah rukhsahkan kepada kita saat sholat tidak mampu berdiri adalah dengan cara duduk. Dan berdiri dalam sholat itu sering saya katakan hukumnya rukun, Bu, ya. Bagi sholat wajib hukumnya rukun. Tapi bagi sholat sunnah tidak. Karena kalau sholat sunnah walaupun kita sanggup berdiri boleh duduk kan, ya. Jadi kalau ibu sholat malam nih capek berdiri, maka ibu boleh sholat duduk. Cuman masalahnya kalau ibu sholat duduk padahal mampu berdiri, hanya karena kecapean, maka pahalanya separuh daripada pahala sholat berdiri. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak ada. Kalau sanggup berdiri tidak berdiri ya batal sholatnya, karena berdiri dalam sholat wajib itu rukun. Tapi kalau sama sekali memang tidak bisa berdiri, karena saya juga pernah mengalami waktu tingginya asam urat itu tidak sanggup yang berdiri itu, ya terpaksa duduk gitu kan. Lah macam mana posisi duduknya? Ya posisi duduk itu tidak ada kriteria tertentu, boleh duduk di lantai dengan cara murabba. Murabba itu duduk sila, ya, ataupun dengan cara duduk di kursi, cukup mengisyaratkan. Dan ingat, isyarat dalam sholat duduk itu bukan membungkukkan badan. Isyarat itu kepala, ya. Jadi saya praktikkan begini. Jadi mamanya kita sedang sholat, Allahu Akbar, pas ruku gini saja, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian Sami Allahu liman hamidah. Kemudian pas sujud lebih rendah lagi kepalanya. Gitu ya. Bukan begini. Bukan begitu, bukan gini. Oh, kan ada orang yang sholat sampai seperti itu. Tidak ada hadisnya itu yumi'u bi ra'si. Semua riwayat yang bicara tentang sholat duduk itu semua dengan membahasakan yumi bi ra'si, mengisyaratkan dengan kepala, bukan dengan badan. Ya, jadi cukup kepalanya saja yang membuat isyarat itu. Kalaupun ruku ya ruku. Kalau sujud gitu. Ya, enggak perlu bungkuk-bungkuk gini. Ya. Jadi bisa posisinya duduk sila di lantai atau di kursi, tidak ada masalah. Jadi bebas ya. Terus tentang masalah orang yang sholat di pesawat, memang pada dasarnya sholat wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Rasul tidak pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan, dan Rasul hanya melaksanakan sholat sunnah saja di kendaraan. Jadi kalau sholat sunnah Rasul pernah sholat di kendaraan, sebagaimana para sahabat juga mereka sholat di atas kendaraan mereka. Tapi kalau sholat wajib Rasul tidak pernah sholat di kendaraan, sehingga ada larangan tidak boleh sholat wajib di kendaraan. Cuman masalahnya kendaraan di zaman Rasul kan memungkinkan turun, karena kendaraannya kalau nggak unta, keledai, kuda kan itu ya, bisa lah turun gitu. Nah, kalau sekarang naik pesawat turunnya ke mana tuh? Ya, terjun payung atau gimana kan? Sehingga kan di sini ada hukum darurah namanya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, walaupun pada dasarnya sholat wajib di kendaraan itu tidak boleh, tetapi kalau dalam kondisi darurat seperti dalam bus, dalam kereta, kalau kita turun ketinggalan, dalam pesawat kalau kita turun jatuh mati pula, maka itu masuk pada hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Namanya sesuatu yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Ya. Maka boleh sholat di kendaraan. Kalau tadi umpamanya nih, saya naik pesawat dari sini jam 9, ataupun mungkin jadwal pesawatnya hanya ada di jam 11. Sementara sampai ke tujuan itu maghrib, otomatis akan lewat 3 sholat di situ, duhur, asar, maghrib. Ya. Maka sebaiknya lakukan sholat di pesawat duhur dan asarnya, maghribnya lakukan di luar pesawat, karena kan selesainya maghrib, artinya memungkinkan di bandara maghrib sholat. Ya. Tapi kalau seandainya memungkinkan di jama', setelah turun bisa di jama', umpamanya ini kan sampai sana jam 4, ke maghrib masih ada 2 jam, berarti saya bisa menjama', takhirkan duhur ditarik ke asar, maka jangan sholat di pesawat. Sholat ketika sampai kemudian langsung menjama' takhir. Ya. Jadi bolehnya sholat di pesawat itu kalau memang tidak bisa dijama' dan tidak memungkinkan sholat karena akan keluar waktunya kalau sampai. Nah, baru boleh sholat pesawat.
Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Sebaiknya sholat itu di luar pesawat, maksudnya di tanah yang kita injak. Wallahu a'lam. Ustaz, maksudnya kalau sholat subuhnya itu tadi gimana, Ustaz? Yang kayaknya sudah berapa ini. Nah, di situ dari sholat. Bukan, ibu kan pertanyaannya tadi naik pesawatnya jam berapa? Oh, ini kita bis malam. Oke, bis malam jam? Isya belum sholat. Makanya kita tanya apakah misalnya lebih boleh sebelum berangkat di sholat itu sama waktu subuhnya ini kan katanya dia sama delapan dan tidak bisa tidak boleh yang bilang di situ. Iya begini Bu, kalau isya dengan subuh kan nggak bisa dijamak. Ya. Dan kalau memang pas kebetulan waktu basnya itu waktu isya, ya sholat isya di dalam bas lah. Sholat isya dalam bas. Tapi kalau ibu bisa melobi sopirnya berhenti dulu ya lebih baik kan gitu ya. Bang tolonglah berhenti. Masa nggak bisa basnya kayak gitu? Ya kalau nggak bisa sama sekali, umpamanya basnya karena ini juga dia ngejar waktu, ya sudahlah tayamum kalau memang nggak ada air, sholat di atas bas atau wudhu sebelumnya. Lah ini kan ibu belum sholat maghrib berarti? Iya paham. Ibu berarti kan udah maghrib di rumah. Kalau seandainya perjalanannya jauh dan akan sampai di pagi hari, sebaiknya dijamak supaya jangan sholat isya di atas bas. Ya sholat subuhnya terpaksa dalam bas lah. Kecuali kalau sampai sananya umpamanya masih ada waktu untuk subuh, sampainya jam 4 gitu kan. Artinya kan masih bisa kita ini sholat di darat, di kendaraan. Tapi kalau sampai sananya umpamanya jam 7 pagi, berarti kan sudah lewat subuhnya tuh. Ya sholat di bas lah apalagi. Iya. Jadi intinya menjamak sholat itu walaupun kita seperti tadi kan maghrib kita masih belum keadaan safar, jadi kita bisa menjamak sholat berikutnya walaupun kita belum safar. Boleh, karena jamak itu tidak ada kaitan dengan safar. Yang ada kaitan dengan safar itu qasar. Jamak itu walaupun tidak safar boleh. Ya, umpamanya ibu nih jadi pengantin, ya kan? Nanti nih kalau sholat wudhu habislah bedah nih. Ya udahlah dijamak saja, nggak apa-apa. Sekali-kali boleh. Jamak tanpa alasan itu dibolehkan, walaupun tanpa ada alasan. Sekali-kali menjamak boleh. Tanpa sebab loh. Sekali-kali saya mau jamak lah dengan alasan boleh, tidak ada masalah. Ya, tapi tidak boleh diseringkan. Sekali-kali boleh. Apalagi kalau ada sebab, seperti hujan deras, sakit, sibuk, ada keperluan dan begitu seterusnya, maka lebih dibolehkan lagi. Apalagi sebabnya darurat, seperti polisi sedang mengatur lalu lintas, kalau ditinggal tabrakan, nah itu kan jelas lebih bahaya lagi kalau tidak dijamak kan. Nah, jadi walaupun tanpa sebab boleh, karena jamak itu lain dengan qasar. Kalau qasar itu bicara safar, tapi kalau jamak itu bicara kesibukan, baik anda safar ataupun tidak, boleh syariat jamak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Dari kajian itu kan sholat sunnah kalau itu juga bisa ditunda ya Ustaz dalam keadaan darurat karena misalnya kita biasa istiqomah. Terus seperti kita terlambat sholat subuh, kita bisa juga mengerjakan sholat subuh dulu, nanti sholat fajarnya setelah sholat subuh ya Ustaz. Terus kalau sholat cara mengerjakannya dulu gimana Ustaz? Jika ini waktu kita kejar saya dulu itu sudah habis, tapi kita harus mengerjakan sholat waktunya. Yang pada saat di awal itu kita kerjakannya apa? Cara mengerjakannya gimana? Maksudnya orang biasa mengerjakan qobliyah, rawatib, ba'diyah dan qobliyah gitu ya. Kemudian ada sesuatu hal yang membuat kita meninggalkan. Iya. Cara mengerjakannya gimana? Ya Nabi SAW juga pernah melaksanakan ba'diyah zuhur setelah asar. Oh, setelah asar. Iya. Rasul pernah, karena ada kesibukan setelah duhur itu, entah masalah apa gitu kan, dijelaskan dalam hadis itu. Tapi Rasul disibukkan dengan sesuatu sampai masuk waktu asar. Maka Nabi SAW akhirnya melaksanakan ba'diyah duhur setelah asar. Tapi bagi tanda kutip ya, yang tidak pernah meninggalkan, yang istiqomah terus gitu maksudnya ya, sekali meninggalkan maka boleh diqadha seperti itu. Tapi kalau sekali-kali mengerjakan, ngapain? Kadang-kadang ada waktunya aja nggak ngerjain kan itu. Diqadha pula kan ya, nggak pantas lah. Ya. Kalau qobliyahnya, nah, qobliyahnya nggak ada riwayat masalah itu. Iya.
ba'diyah saja. Lain kalau seandainya qobliyah subuh. Karena kan kalau qobliyah subuh itu memang ada riwayatnya. Nah, seperti juga ba'diyah zuhur ada riwayatnya. Ya kita kan hanya berlaku kepada yang ada dalilnya saja. Ya kan? Adapun yang tidak dalil apakah bisa dikias, wallahu a'lam. Ya. Yang ada dalilnya itu kan pertama masalah qobliyah subuh, Rasul mengarahkan boleh dilakukan selepas subuh atau menunggu syuruk matahari menaikkan sedikit, masuk waktu duha gitu maksudnya di qadanya itu, atau langsung setelah subuhnya. Ada dua waktu, boleh dua-duanya. Ya. Atau ba'diyah zuhur, Rasul pernah juga tersibukkan akhirnya dilakukan setelah asar, itu riwayatnya ada. Tapi apakah kemudian orang yang qobliyah zuhur dan dilakukan setelah zuhur, wallahu a'lam. Ya saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Sambungannya ya Ustaz. Iya. Ketika sebenarnya kita itu menjaga sholat sunnah wajib ba'diyah dan qobliyah pada luar, posisi kita memang tidak bisa memungkinkan karena badan sakit yang tidak bisa kita melanjutkan walaupun nantinya kita akhirkan. Terus apakah hadis yang diriwayatkan ketika kita menjaga sholat sunnah ba'diyah qobliyah di 12 rakaat kita tetap mendapatkan hal yang tidak melakukan sunnah? Ya, kan ada hadis mengatakan barang siapa yang menjaga sebuah ibadah kemudian terhalang karena safar ataupun sakit sehingga dia tidak bisa melakukannya, maka dia tercatat dapat pahala yang biasa ia lakukan. Jadi kalau umpamanya kita biasa nih sholat duha atau sholat malam, tiba-tiba sakit, akhirnya sakitnya dipaksain ke macam pun tidak bisa melakukannya, tapi keinginan dia ingin sholat malam tapi tidak bisa karena memang dia sedang sakit, maka tetap dicatat pahala sholat malam. Ataupun ketika dia safar, tetap dicatat dia dapat pahala ketika dia sebelum safarnya memang membiasakan sholat malam, ketika safar akhirnya ditinggalkan sholat malam. Selama bagi orang yang tidak pernah meninggalkan maksudnya. Karena biasanya orang yang tidak pernah meninggalkan ibadah sekali meninggalkan itu menyesal dia. Menyesal, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Kalau orang biasa meninggalkan mana ada menyesal, biasa-biasa aja. Ya. Artinya itulah disebabkan karena bahwa sebuah ibadah itu tetap melahirkan pahala ketika dia istiqomah. Ya kalau ketika sakit kan itu. Wallahu a'lam. Iya. Nah, ketika kita ada sesuatu hal yang memanfaatkan atau kita menerima tamu atau acara di rumah, kondisi kita saat itu kita tidak bisa melakukan sholat ba'diyah sebelum itu Ustaz. Apakah itu termasuk sesuatu yang ada yang tidak kita kerjakan yang kita puasakan? Ya lihat kondisi kesibukannya itu mendesak atau tidak. Mendesak itu artinya ini tamu istimewa, kalau tidak ditemui hilang dia kan gitu. Artinya kalau tidak mendesak ya sholat aja. Karena jangankan sholat sunnah, mengakhirkan sholat wajib saja. Kalau ada sesuatu yang mendesak boleh, namanya isya nih. Kita kedatangan tamu istimewa, tamu dari kampung, umpamanya kan lama nggak jumpa. Ibu nggak apa-apa, tidak harus sholat isya tepat waktu jam 7. Bisa juga nantilah ambil aja, umpamanya keutamaan waktunya jam 11 karena ada tamu, nggak apa-apa. Atau waktu zuhur boleh diakhirkan karena waktu zuhur ini kan bertepatan dengan matahari di atas kepala gitu. Maka Rasul pun disuruh untuk mengakhirkan supaya dingin. Jadi ada dua waktu yang boleh diakhirkan karena ada sebuah kesibukan. Pertama zuhur, yang kedua asar, yang kedua isya. Ya, selebihnya tidak boleh. Ya hanya dua waktu ini aja boleh kita akhirkan. Yang ingin saya katakan bahwa kalau sholat wajib saja bisa diakhirkan, apalagi sholat sunnah. Itu maksudnya karena sebuah kesibukan. Wa iya. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.